Kan perbincangan, Bang Saiful Salim tadi pada saat sebelum jeda sudah mengatakan juga permohonan dari keluarga almarhumah Vina bahwa proses yang saat ini dihentikan Pak, kemudian sebaiknya dibentuk tim pencari fakta untuk bisa menentukan apa yang sebabnya menjadi penyebab dari matinya Eki dan Vina. Apakah ada unsur pidana atau murni laka lantas dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pandangan Pak Arianto. Ya, tadi kalau mengenai usul pencari fakta dari pertama kali saya kan menolak ya. Bukannya saya menolak, tapi saya tidak sependapat karena begini loh. Apa ending daripada tim pencari fakta? Apakah mau mencari klarifikasi sebetulnya yang bunuh dua orang itu siapa sih? Apakah memang betul-betul yang 7 orang itu atau bukan? Kalau bukan terus siapa? Itu kan mencari fakta kebenaran mengenai matinya dua orang ini ya. Matinya kenapa, siapa yang bunuh gitu. Matinya kenapa, siapa yang bunuh. Nah kalau sedangkan dulu itu sudah disidik oleh polisi yang profesional ya dalam tanda petik, sudah dilacak dengan bukti-bukti yang ada, sudah diteliti oleh hakim, itu saja hasilnya masih seperti itu. Nah nanti kalau tim pencari fakta ini yang tidak tahu apa-apa mengenai kejadian di lapangan, terus mencari fakta, apa yang diharapkan dari mereka itu bisa oh faktanya begini, kan tidak. Nggak bisa mengatakan dia, oh ini bukan ini yang bunuh, enggak, pasti nggak akan mungkin tercapai itu gitu. Tapi kalau tadi sasarannya adalah supaya rakyat tentram, jangan menuduh-nuduh itu, ya silakan. Saya nggak kalau memang sasarannya itu, saya juga tidak menolak. Tetapi bagi saya ya, tim pencari fakta itu bukan suatu kunci untuk mencari klarifikasi daripada kejadian ini. Lalu untuk bisa mendapatkan keadilan bagi korban ini bagaimana Pak kemudian? Di PK dulu, di PK dulu untuk menentukan bahwa oh dulu peradilan ini memang keliru apa tidak kan itu kan sesuai jalur yang ada. Adapun nanti hasil daripada PK itu harus dimaklumi, memang kayak gitu adanya. Tapi kalau masih kurang puas, silakan tim pencari fakta untuk mengkoreksi itu. Tapi saya meragukan apa sih Pak tim pencari fakta kan ini kan masanya penyidikan, masa penyidikan itu Ibu ya. Tindakan untuk mencari barang bukti sesuai undang-undang, membuat terangnya perkara, klarifikasi dan menemukan tersangkanya. Itu yang namanya penyidikan. Dan penyidikan itu untuk itu dibutuhkan profesionalisme, alat-alat yang lengkap. Nah dulu itu kan sudah polisi yang melakukan dengan alat yang lengkap, tapi ternyata hasilnya seperti kayak gitu. Apalagi bayangkan kalau tim pencari fakta yang turun ke lapangan, walaupun ahli-ahli semua ya, tapi dia nggak punya pengalaman di dalam mengungkap suatu kasus, dan mesti nggak punya alat, nggak punya. Dan kemudian nanti keabsahan daripada kewenangan dia Pak untuk menggunakan alat-alat itu kan nggak punya. Kalau hukum ya, ngambil barang bukti salah aja udah nggak sah seperti kayak gini gitu kan. Itu untuk tim pencari faktanya. Jadi saya kalau itu saya tidak setujunya itu karena itu tadi, karena itu tidak akan memecahkan masalah. Gitu. Yang kedua mengenai mengenai gerasi tadi yang diajukan oleh pihak lapas. Tadi kan gerasi tadi kan bahwa itu yang kita tanya kok kuasa hukumnya nggak merasa, tapi lapas. Tapi tadi diceritakan lapas, apakah ini jangan-jangan lapasnya ini dikendalikan juga oleh apa yang dicurigai untuk mereka kasus ini. Tapi kan lapas tadi menjelaskan ini berkelakuan baik di lapangan, di lapasnya itu, aduh kasihan ya anak-anak baik-baik gini kok harus seumur hidup kan. Nah dia kan mencari, kalau gerasi barangkali dikabulkan kan otomatis membebaskan dia dari penderitaan yang menurut dia itu tidak harus diderita kan. Disuruhlah gerasi. Tapi itu persyaratan harus tanda tangan itulah yang dulu tidak pernah dipikirkan bahwa itu akan menjadi bumerang bagi dia kan. Nah kenyataannya kayak gitu. Kalau saya pribadi ya itu apa niat daripada lapas itu ya saya nggak perlu menanggapi. Tapi yang jelas dia mungkin berniat baik ya. Tapi kemudian tidak menyadari bahwa akhirnya seakan-akan menjerumuskan ini kan orang yang awam itu untuk tanda tangan bahwa dia mengakui perbuatannya gitu. Sehingga menyulitkan untuk mengajukan PK ataupun mengatakan bahwa saya itu tidak bersalah. Wong dulu sudah ngaku begini. Kira-kira gitu tanggapan saya mengenai. Baik, soal prosedur mengenai gerasi tadi yang diajukan oleh pihak lapas nanti sebelum Pak Kudri bisa berikan pandangan, tapi Bang Saiful terlebih dahulu bagaimana menanggapinya? Sia-sia saja jika akan dibentuk tim pencari fakta, Bang Saiful. Kita kan belum tahu ya ending soal tim pencari fakta yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Sebenarnya sederhana tim pencari fakta itu. Yang pertama ingin mau menjawab hiruk pikuk di publik, terutama bagi netizen gitu kan. Yang kedua bagi warga Cirebon. Yang ketiga soal kepastian dan keadilan hukumnya. Oke, kita taruhlah bahwa tim pencari fakta ini
dia bukan bagian daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang seperti diberikan kewenangan berdasarkan KUHP. Benar, kita sepakati itu. Namun kan apa salahnya kalau memang ini dibentuk oleh tim yang berwenang, yang kemudian dilakukan elaborasi berbagai macam unsur lembaga untuk menjawab problem yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi Eki dan Vina. Nah, inilah yang kemudian kami mendorong. Kenapa? Percaya dan tidaknya, setelah putusan nanti PK diterima atau tidak diterima, nanti Peggy ini kita belum tahu ke depan proses hukumnya seperti apakah masih ada pemeriksaan pidana pokok atau tidak. Kalau memang misalnya ini semua selesai dan dikatakan tidak bersalah, perkara ini pasti selesai. Dan menjadi pertanyaan itu adalah keadilan bagi Vina dan Eki itu seperti apa? Ataukah kalau memang misalnya ini semua 8 terpidana ini, 7 terpidana yang 1 sudah bebas, dan hari ini si Peggy yang sudah dikatakan tidak bersalah dalam proses formilnya, dan masih ada 2 yang dikatakan fiktif, lalu misalnya mereka ini semua dikatakan pelaku, tentu pihak keluarga akan senang. Ya. Tapi kalau misalnya bukan pelaku, Baik. lalu kita menggunakan instrumen apa? Kalau bukan daripada tim pencari fakta dan kemudian menjadi satu legitimasi untuk mencari satu proses itu. Oke. Kenapa? Karena memang benar yang tadi disampaikan oleh Bapak juga, ini saya kembali sedikit ya, soal kewenangan. Benar, itu tidak diatur. Tapi kan Presiden memiliki legitimasi. Presiden memiliki hak untuk membentuk itu. Untuk diberikan kewenangan kepada satu lembaga. Untuk apa? Mencari sesuatu itu untuk mendapatkan titik terang. Sekarang hari ini mohon maaf sekali, orang mengatakan bahwa, mohon maaf ya, semacam kepolisian. Oh itu tidak transparan, tidak ini, dan tidak itu. Begitu juga proses yang lain. Ada yang mengatakan bahwa jaksa dan lain sebagainya, putusan dan lain sebagainya, hakim dan lain sebagainya. Ini kan kemudian menjadi pandangan publik. Itu nanti mengatakan begini, apakah proses penyelidikan yang salah, apakah dakwaan yang salah, atau putusan yang salah. Baik, Bang. Lalu siapa yang mengoreksi itu semua? Baik, kan Bang. begitu. Nah itu kemudian menjadi dorongan kami untuk dibentuklah tim pencari fakta seperti itu. Sebenarnya semangatnya seperti itu, hanya mencari keadilan bagi korban gitu. Baik, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali juga kami akan kembali perbincangan mengenai hal ini, termasuk juga pihak keluarga, pihak pengacara dari para terpidana ini juga akan mengajukan ataupun juga menuntut Aep dan Dede yang sebagai saksi ini yang memberikan keterangan palsu. Nanti mungkin Bang Jutek bisa jelaskan lebih lanjut, Pak Kudi juga bisa berikan pandangan termasuk jadi apakah proses untuk bisa melakukan gerasi tersebut memang sah, memang bisa dibolehkan. Tapi nanti setelah jeda kami sudah kembali.